Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z. Ya, diperkosa genderuwo di Gunung Argopuro. Dari judulnya pasti ada yang menganggap bahwa ini sih karangan belaka. Nah, ini adalah kisah nyata. Dialami oleh Luna, salah seorang pendaki wanita yang kebetulan saat itu melakukan pendakian ke Gunung Argopuro bersama dengan ke-6 teman lainnya. Seperti apa cerita lengkapnya? Yuk. Luna, Lisa, Ali, dan Jeffrey. Berikut ketiga temannya. Kebetulan saat itu Jeffrey selaku ketua. Setelah mereka sampai di Gunung Argopuro, mereka melewati sebuah tempat yang namanya Cikasur, Cisentor, Rawaembi, dan sampailah mereka ini di sebuah tempat yang terkenal dengan sebutan Sabana Lonceng. Disinilah awal dari petaka itu. Hari sudah berangsur malam. Teman-teman yang lain sudah terbuai di dalam tendanya masing-masing. Begitu juga dengan Lisa yang saat itu satu tenda dengan Luna. Sementara Luna sendiri, malam itu dia tidak bisa tidur. Dia hanya duduk sambil termenung. Sementara di luar tenda, suara angin berhembus begitu kencang. Dan sampai pada akhirnya Luna mendengar samar-samar suara lonceng. Luna hanya diam di dalam tenda sambil menunggu suara lonceng itu mendekat. Karena Luna pikir itu adalah suara lonceng pendaki lain. Tapi kenyataannya berselang begitu lama, ternyata suara kaki pendaki ini tidak juga datang. Sementara suara lonceng itu masih saja terus terdengar. Ia pun mencoba untuk membangunkan Lisa. Berharap Lisa bangun dan mau menemani dia. Tapi sayang, agak terlalu susah untuk membangunkan Lisa. Sampai akhirnya dia pun menggunakan cara terakhir, yaitu memencet hidungnya Lisa. Lisa bangun. Saat itu pula Luna menceritakan apa yang dia dengar. Meminta Lisa untuk mendengarkan juga suara lonceng tersebut. Tapi sungguh aneh. Lonceng apaan sih? Lindur kamu? Ternyata si Lisa sama sekali tidak mendengarnya. Lisa pun kembali masuk ke sleeping bag dan memejamkan matanya. Luna masih duduk sambil memandangi Lisa dengan heran. Kenapa Lisa nggak dengar suara lonceng yang begitu jelas ini ya? Gumam Luna dalam hati. Suara lonceng belum juga hilang. Beberapa saat kemudian Luna berganti mendengar suara tangisan. Suara tangisan itu semakin lama semakin memilukan. Semakin didengar semakin menyayat hati. Luna pun masuk ke sleeping bag. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup dengan kencang. Luna mencoba menutup telinganya menggunakan kedua tangannya, sembari terpejam. Kembali Luna dikagetkan oleh suara benda yang jatuh tepat di atas tendanya. Saat itu Luna ingin rasanya teriak sekencang-kencangnya. Entah mengapa seolah suara Luna tertahan di tenggorokan. Luna tidak berani membuka mata. Dia masih tetap meringkuk di dalam sleeping bag sambil menghadap ke Lisa. Perlahan suara tangisan yang dia dengar itu berubah menjadi suara tawa cekikikan. Suara itu terdengar jelas, terasa begitu dekat, seolah tepat
tepat berada di luar tenda. Air matanya menetes, nafasnya terasa sesak. Sambil memejamkan mata, Luna mencoba membaca doa sebisanya. Sampai akhirnya suara itu berangsur hilang dan hanya tinggal suara angin yang tertiup di luar tenda. Sebisa mungkin Luna mencoba untuk bisa tidur, berharap saat membuka mata, hari sudah berganti dengan cerahnya terik matahari. Pagi ini mereka langsung menuju ke puncak Rengganis. Dilanjutkan ke puncak Arjuno dan berakhir di puncak Hyang. Di puncak Hyang ini mereka lumayan lama. Setelah dari puncak Hyang, kembali mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Taman Hidup. Dan disinilah puncak petaka terjadi. Mereka sampai di Danau Taman Hidup kurang lebih sekitar jam 5 sore. Karena sudah terlalu sore, Jeffrey selaku ketua kembali mengajak mereka untuk ngecamp di sini. Sampai akhirnya mereka pun mendirikan tenda dan bermalam di area pinggir danau. Malam itu mereka tidur lebih awal. Dan di saat tidur inilah Luna mengalami mimpi yang aneh. Luna bermimpi bertemu dengan sosok pemuda yang sangat tampan. Senyumnya meluluhkan hati Luna, dan di dalam mimpi itu pemuda tersebut memperlakukan Luna begitu hangat dan romantis. Luna pun terbuai asmara. Sampai akhirnya mereka pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Luna dimabuk asmara. Mimpi yang begitu indah dengan pangeran tampan ini membuat Luna merasa terbang ke awang-awang. Hingga sebuah tangan menyenggol Luna dan Luna pun terbangun. Ya, tangan Lisa. Teman yang dari awal memang selalu satu tenda bersama dengan Luna. Dan saat itu Luna merasa ada yang aneh. Dia merasa celana dalamnya basah. Masa iya aku mampet? Luna mencoba untuk meraba dan ternyata benar saja. Bukan basah karena air, tapi basah karena sebuah cairan yang mirip dengan lendir. Dan di saat itu pula Luna melihat temannya Lisa yang saat itu tidur di sampingnya bergerak dan mendesah tidak karuan. Luna duduk diam memperhatikan Lisa. Lisa yang saat itu masih terlelap dalam tidurnya, dia mendesah, menggeliat dan menghela nafas. Luna pikir Lisa sedang ketindihan. Sampai akhirnya Luna pun membangunkan Lisa. "Lis, bangun Lis, kamu kenapa Lis?" Lisa pun masih tetap saja diam. Sedikit dorongan ke tubuh Lisa membuat Lisa terbangun. Saat itu Lisa bangun dan mengeluarkan desahan. "Kamu kenapa Lis?" Lisa hanya diam. Sampai akhirnya Luna pun memberikan sebotol air kepada Lisa. Seusai meminum air, Lisa pun menceritakan apa yang dia alami. Ternyata Lisa mengalami mimpi yang aneh. Sambil wajah menunduk dengan sedikit tersipu malu, Lisa menceritakan apa yang dia alami. Aku bermimpi bercinta dengan pemuda yang sangat tampan. Luna pun kaget mendengar ucapan Lisa. Kok bisa ya dia mimpi hal yang sama denganku? Gumam Luna dalam hati. Kok celanaku basah sih? Di saat Lisa memeriksa celananya, tiba-tiba, "Woi, cewek-cewek, Allahu Akbar!" teriak Jeffrey sembari membuka pintu tenda dengan kasar. Apaan sih Jeffrey, ngagetin aja? Ujar Lisa saat itu. "Kalian gak apa-apa? Kalian baik-baik aja kan?" Gak apa-apa, kami baik-baik aja kok. Kenapa emangnya? Tanya Luna kepada Jeffrey. Tapi Jeffrey hanya menggelengkan kepala. Mata Jeffrey kesana kemari seperti mencari sesuatu. Tangannya gemetar seperti sedang ketakutan. Ada apa sih Jeff? Jeffrey hanya diam. Dia pun berdiri dan meninggalkan mereka.
menyisakan tanya di benak mereka.